warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus, ngajawab salam, rada lalulus. Araya itu bu? Ayah. Bapak-bapak araya? Ayah. Ayah semangat atuh. Melak jati sisi leuweung. Cakep. Kali dia tuh melak jati sisi leuweung. Cakep. Disiram di seboran bucai. Cakep. Sisi tadi keur malaweung, cik urang cobaan sakali deui. Aya anu keur malaweung, aya anu keur ngorek bobogaan. Guys. HP. Aya anu keur ngarokok. Mudah-mudahan urang doakeun nu ngajawab salam ku Allah Subhanahu wa taala lamun gaduh sambetan gaduh hutang dilunaskeun hutangna. Amin. Amun teu damang mudah-mudahan didamangkeun panyawatna amin. Amin. Anu gaduh cita-cita pamaksadan dihasilkeun cita-cita sareng pamaksadanana amin. Nu teu ngajawab salam doakeun dong. Doakeun. Sing Nu teu kawin ngajawab deui. salam urang doakeun mudah-mudahan Kawin deui. Kurang cobaan sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyyu rahmah wa safi'ul ummah wa ala alihi masabihi sanatil a'lami wal hikmah wa ashabihil badilina nufusahum litaudihi syara'i wal milah wa ala syairil a'immatil mustahidin al-qa'imin bihibdi sunnah wal jamaah. Amma ba'dah fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma yusabbitu bihi fuadak wa qala aidan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un wa qala nabiyyunal karim man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah wa qala al-qail id bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil ulal uliyah wa tanzilur rahmah wal barakah wa fuyudatul ilahiyah wa qala Abu Bakar Siddiq man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah wa qala Umar ibn al-Khattab man a'zama maulidin nabi alaihi salatu wassalam faqad ahyal islam wa qala Utsman ibn al-Affan man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwati badrin wa hunain wa qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu man a'zama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minadz dunya ila alal iman. Puji si panghias ati anu jadi mimiti ngaji urang sanggakeun ka Zat anu maha suci nyatana Allah Rabbul Izzati anu parantos nyiptakeun sugrining langit sinareng bumi diisi ku papada jalmi sahingga bersilaturahmi ngalaki rapi ngan omat nitip kangge para istri di mana-mana dina rumah tanggi kurang nafkah jeung rasiko tinu jadi salaki ulah wani-wani ka luar negeri jadi TKI
engke salakina kawin deui manehna frustasi lamun maot jadi kun ngarti teu Bu bahasa Sunda teu ngartinya cicing we unggut-unggutanna pura-pura ngarti dahar rese atuh diterjemahkeun ka bahasa Indonesia kan orang saling pengertian we lah. Ibu si ngerti abi teu bisa bahasa Indonesia, saya hanya mengerti ibu tidak bisa bahasa Sunda. Orang sama-sama pengertian we palebah dia mah kayak make bahasa Indonesia da ayeuna mah bahasa Sunda heula we. Katambah ieu teh deui rada naon rada mararogok rada muriang sebab alhamdulillah kakarek dongkap langsung ka dieu encan naon encan makan jadi rada ngagibrik engke Pak Jenal lamun teh mah di tengah-tengah ceramah abdi pingsan tong dibawa ka puskesmas tong dibawa ka klinik bawa ka dapur wae langsung jakeun insyaallah. Puja si panghias rasa anu jadi bubuka carita urang sanggakeun ka Zat anu maha kawasa nyatana Allah Azza wa Jalla nu parantos nyiptakeun surga sinareng neraka surga keur jalma takwa neraka keur jalma doraka. Mantak kahade ka bapak-bapak lamun aya masalah di keluarga ulah sok luak lieu karanda sabab bapa nu kitu lamun maot moal meunang bau surga. Ngarti teu Bu eta? Ngarti eta mah tadi teu ngarti. Jande. Syukur anu jadi pamatri galur anu jadi bubuka catur urang sanggakeun ka Zat anu maha luhur nyatana Allah Rabbul Ghafur anu parantos masihan rizki sinareng umur sehingga hirup jadi makmur. Mantak kahade ka dulur-dulur sing alakur jeung dulur salembur jeung dulur sadapur komo jeung dulur sakasur. Ulah takabur ulah ngalacur bisi hirup jadi hancur. Astagfirullah. Salam sinareng kahormatan anu utami kasanggakeun ka para alimil ulama, para kiai, para ustad anu sami hadir di ieu tempat anu teu bisa disebatan hiji-hijina ku pribados kalawan tengirangan rasa hormat sapertos Bapak Ustad Iswan, Bapak Ustad Didin, Bapak Ustad Mardi, Bapak Ustad Trisno, Bapak Ustad Sutisna, Bapak Ustad Sunita anu sami hadir. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibarokahkeun dimanfaatkeun ilmuna sareng dijadikeun panutan pikeun para jamaah-jamaahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam sinareng kahormatan salajengna kasanggakeun ka para bapak, para ibu hadirin sadayana, ahli ilmu, ahli pangaosan, ahli surga anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu katingali oge nu teu katingali sadayana pamudah-mudahan sing mulus rahayu, berkah salamet, ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Para ibu, para bapak hadirin sadayana, sebelum kita lanjutkan karena memang tadi ada bisik-bisik, ada sop buntut, jadi kita ambil cepatnya saja. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ana mau tanya dulu. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya. Kemudian para wali, para ulama, para kiai sering diperingati hari kematiannya atau disebut dengan istilah haul. Aya di dieu nu sok haul. Haul itu memperingati setahun kematian. Ada yang tahu? Para ulama diperingati haulnya atau hari meninggalnya, sementara Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya. Ada yang tahu jawabannya? Insya Allah nanti ada hadiah di panitia kalau yang bisa menjawab. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya, sementara para ulama diperingati hari kematiannya karena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan ke muka bumi, semua makhluk, semua alam sudah tahu bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin, yang kelahirannya dinanti-nanti oleh setiap alam. Maka disebutkan fa innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sesungguhnya engkau wahai Aminah sedang mengandung jabang bayi khairil alamin, sebaik-baiknya alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya makhluk. Wasamihi ida wadotihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah.
berilah kelak ketika beliau lahir nama Muhammad, karena beliau akan menjadi pujian untuk seluruh alam. Jadi kelahiran beliau sangat-sangat dinantikan. Berbeda dengan para ulama. Ketika seorang ulama dilahirkan, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa si jabang bayi yang lahir ini akan menjadi ulama, atau menjadi pencuri, atau menjadi koruptor, atau menjadi apapun, gak ada yang tahu. Sehingga diperhatikanlah kehidupannya. Setelah diperhatikan bahwa kehidupannya membawa manfaat, bahwa ilmunya memberikan keberkahan, maka ketika meninggal diperingati hari kematiannya karena beliau orang baik. Jadi Kangjeng Nabi diperingati hari lahirnya karena memang sebelum lahir sudah Allah sebutkan bahwa beliau adalah orang baik. Sementara para ulama diperingati hari haulnya atau hari kematiannya karena memang setelah beliau hidup, setelah para ulama hidup, barulah ketahuan bahwa beliau itu orang baik. Maka diperingati hari kematiannya sebagai inspirasi untuk kita para murid-muridnya agar mengikuti jejak langkah beliau. Para ibu hadirin sadayana, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Maulidin Nabi ini sengaja saya membawa kitab. Kenapa saya bawa kitab? Karena yang pertama, ketika saya membaca kitab, maka nasihat yang keluar dari saya kepada hadirin ini bukan dari saya pribadi, tapi dari mu'alif atau dari pengarang kitab. Bahkan mungkin nasihat yang akan dibaca dari kitab ini tertuju kepada diri saya sendiri. Berbeda kalau tidak pakai kitab. Mungkin bisa jadi yang keluar itu adalah dari otak atau rohyu atau hati atau emosi si pematerinya. Yang kedua, kenapa pakai kitab? Karena kitab ini adalah karya ulama yang mempunyai guru, sehingga apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang insya Allah dijamin kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Bunyinya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma, pada hari ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa asmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Wa qad ruwiya anna hadhil ayat nuzila ba'dal asri yaumal jum'ah bi Arafah fi hajjatil wada. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ba'da asar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada atau haji terakhir ketika beliau sedang wukuf di Arafah. Waqifun bi Arafah alal ibil. Beliau sedang wukuf di Arafah kebetulan di atas unta. Maka walam yazal ba'daha syai'un minal faraid. Setelah ayat ini turun, tidak ada lagi kewajiban yang Allah turunkan. Salat sudah diwajibkan oleh Allah, zakat, puasa dan lain sebagainya. Karena itu adalah ayat yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Fahina nuzilat lam yatsukun Nabi alaihi salatu wassalam ihtimala ma'aniha. Ketika ayat ini Al-Maidah ayat 3 Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tidak kuat memikul makna yang terkandung di dalamnya. Fattaka'a 'ala naqatihi fabarakatin naqah. Maka Rasul bersandar kepada untanya, maka merunduklah unta Kangjeng Rasul tersebut. Fanajala Jibril alaihi salatu wassalam faqal. Maka turunlah Jibril alaihi salatu wassalam dan berkata, "Ya Muhammad, qad tamal yauma amru dinikum." Wahai Muhammad, hari ini telah sempurnalah urusan agama engkau. Wan qata'a ma amaraka rabbuk, dan sudah habislah perintah Tuhanmu kepadamu. Wa ma nahak, dan sudah habislah larangan yang Allah larang kepadamu dan kepada umatmu.
fajma ashabak wa ahbarahum bi anni la anzalu alaika ba'da hadal yaum. Maka kumpulkanlah sahabatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa aku tidak akan turun lagi, kata Jibril, kepadamu setelah hari ini. Wa ahbarahum faraja'an Nabi alaihi salatu wassalam min Makkah wa atal Madinah. Maka kembalilah Kangjeng Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah. Hatan tahiyya, sehingga sampailah Kangjeng Nabi di Madinah. Setelah Kangjeng Nabi sampai di Madinah, maka Kangjeng Nabi mengumpulkan para sahabat. Dan Kangjeng Nabi wa akhbarahum bima qala Jibril, menyampaikan apa yang disampaikan Jibril kepada para sahabat. Fafariha ashabuhu wa qalu qad ittama dinina. Maka ketika mendengar bahwa urusan agama sudah selesai, urusan agama sudah beres, berbahagialah seluruh sahabat dan mereka merasa gembira karena agama ini sudah sempurna, agama ini sudah selesai. Illa Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, kecuali Abu Bakar. Ketika para sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa bahagia karena urusan agama sudah selesai, karena perintah Allah sudah semua diturunkan, karena larangan Allah sudah semua diturunkan, berbahagialah para sahabat kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tidak merasa bahagia. Maka fa innahu qadin goma wa ata manzilahu wa qala qalbab wastaghala bil buka fil laili wan nahar. Abu Bakar As-Siddiq merasa bingung di dalam hatinya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumahnya, mengunci pintunya. Kemudian sibuklah Abu Bakar As-Siddiq dengan menangis di siang dan malam hari. Fasami al ashab dalika, maka para sahabat mendengar tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Fazdami'u wa atau manzila Abi Bakrin radhiyallahu an. Maka para sahabat berkumpul dan datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, lima tabki fi mawdi'al farah was surur. Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar As-Siddiq di hari gembira dan di hari bahagia? Qadim tama, karena sudah sempurna dinuna agama kita. Kenapa kau menangis ketika Allah sempurnakan agama kita? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, ya ashab, antum la ta'lamun ma yusibukum minal masaib. Wahai para sahabat, kalian tidak mengerti, kalian tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kalian. Amma sami'tum anahu idan sama amrun bada naksuh. Apakah engkau tidak pernah mendengar apabila urusan telah sempurna, maka jelaslah kekurangannya. Apabila sebuah rumah dibangun dengan sempurna, maka satu coretan di tembok akan nampak jelas sebagai kekurangan rumah tersebut. Semakin sempurna sesuatu, semakin nampaklah kekurangannya. Semakin sempurna agama, maka akan semakin nampaklah kekurangannya. Wa hadhil ayat tukhbiru an iftirakina wa anil kaunil Hasan wal Husain yatimain wa anil kaunil ajwajin Nabi alaihi salatu wassalam armalun. Wahai sahabat, ayat ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, mengisyaratkan bahwa ayat ini adalah memberi isyarat bahwa akan terjadi perpisahan kita dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa Sayyidina Al-Hasan wal Husain akan menjadi yatim. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa istri-istri Kangjeng Nabi ini akan menjadi janda. Kenapa demikian? Karena Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu la yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Kangjeng Nabi tidak akan pernah berbicara melainkan apa yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf, wahyu dari Allah, bukan furqan. Adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Kangjeng Nabi, bahkan ketika agama sudah selesai, maka purna tugaslah Kangjeng Nabi
maka sempurnalah tugas Kangjeng Nabi, maka pensiunlah Kangjeng Nabi. Sementara tidak ada yang Kangjeng Nabi lakukan di muka bumi selain membawa syariat agama. Ketika syariat sudah selesai, maka selesailah Kangjeng Nabi. Maka seluruh sahabat itu menangis semua. Mereka baru tersadar bahwa ternyata ayat ini mengisyaratkan akan perpisahan dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis dan terjadi kegaduhanlah di kamar Abu Bakar As-Siddiq. Maka salah satu sahabat mendengar kegaduhan tersebut. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Rasulullah wa qalu, dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la nadri ma hala ashab ghaira anna sami'na buka'ahum wa darahahum." Ya Rasulullah, kami tidak mengerti apa yang terjadi dengan para sahabat. Kami hanya mendengar tangisan mereka. Kami hanya mendengar kegaduhan mereka di kamar Abu Bakar As-Siddiq. Fataghayyara lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qama musri'an, seraya beliau bergegas bangkit, hatta tahiyya ila ashab, sampailah Kangjeng Nabi kepada sahabat. Fara'ahum fi dalikal hal, dan Kangjeng Nabi melihat para sahabat sedang menangis. Faqala, maka Kangjeng Nabi bertanya, "Ma yabkikum?" Apa yang membuat engkau menangis wahai sahabat? Faqala Ali radhiyallahu taala anhu, maka Sayyidina Ali menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar yaqul." Tadi beliau berkata, "Inni sami'tu min hadhil ayat hatta wafatan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hal yastaghallu bihadhil ayat ala wafatika." Ya Rasul, kenapa kami menangis? Tadi kami dengar bahwa Abu Bakar berbicara. Sesungguhnya aku, kata Abu Bakar, mencium aroma kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya Rasul, apakah benar ayat itu menjadi dalil akan kepergianmu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawab Rasul, "Sadaqo Abu Bakrin fima qala." Benar sekali apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. "Wa qad qaruba irtihali min bainikum." Dan sekarang telah dekatlah kepulanganku, kepergianku meninggalkan kalian semua. "Wa hanna waqti firaqi minkum." Dan telah dekat pula waktu perpisahanku dengan kalian. Wa hada isyaratun ila anna Abu Bakrin a'lamu sahabah. Dan ini mengisarahkan bahwa Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang paling faham, yang paling mengerti, karena tidak ada sahabat yang mengerti makna yang terkandung dari ayat itu. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar ucapan Kangjeng Nabi, "Telah dekatlah waktu perpisahanku dengan kalian, telah dekatlah waktu kepulanganku menuju Allah Subhanahu wa taala," maka falamma sami'a Abu Bakrin dalik soha sayhatan wa khara mughsiyan alaih, menjeritlah dengan jeritan sekeras mungkin, mughsiyan alaih, seraya beliau terjatuh dalam keadaan pingsan. Warta'ada Ali radhiyallahu taala anhu, dan bergetarlah tubuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala an. Sayyidina Ali panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Segagah-gagahnya panglima perang adalah Sayyidina Ali. Mendengar berita kematian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa menguasai dirinya sehingga bergetar dan ambruklah tubuhnya. Wahtajal ashab, dan bergejolaklah para sahabat. Wa khafu bi ajma'hum, dan kumpulan mereka menjadi menakutkan. Wa baku bukaan sadidan, kemudian mereka menangis dengan tangisan yang sangat-sangat keras. Hatta bakatil jibal, sampai menangislah setiap gunung. Wal ahjar, dan menangislah setiap pohon ma'ahum beserta sahabat tersebut. Wal malaikati fis sama, dan menangislah para malaikat langit. Wa bakatil dud wal hayawanat fil baraya wal bihar, dan menangislah bilatung-bilatung, dan menangislah binatang-binatang yang ada di daratan dan ada di lautan. Summa sahaban Nabi alaihi salatu wasallam kulla wahidin minal ashab.
Kemudian Kangjeng Nabi menjabat tangan para sahabat satu persatu. Wa wada'ahum wa baka wa wasallahum. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpamitan, kemudian menangis dan berwasiat kepada para sahabat. Summa asaba dan nuzuli hadil ayat ahada wa samanina yauman. Kemudian Kangjeng Nabi hidup setelah turun ayat ini selama 81 hari. Berarti ayat ini turun 81 hari sebelum wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 31 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka umur Kangjeng Nabi tinggal berapa? 81 dikurangi 31. 51 hari menjelang wafatnya beliau turun surat An-Nisa ayat 176. Kemudian 15 hari setelah itu Allah menurunkan surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka usia Kangjeng Nabi hanya tersisa 35 hari lagi. Kemudian 14 hari setelah itu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Maka usia Kangjeng Nabi sejak saat itu adalah 21 hari lagi. Dan itu adalah ayat yang terakhir Allah turunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha. Setelah diturunkan surat Al-Baqarah ayat 281. Maka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ada yauman al-minbar. Pada suatu hari naik ke atas minbar. Fa khattaba khutbatan. Kemudian Kangjeng Nabi khutbah dengan satu khutbah. Fa bakat minhal uyun. Yang menangislah setiap mata mendengar khutbah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajilat minhal qulub. Dan bergetarlah setiap hati mendengar khutbah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqsha'arat minhal abdan. Dan bergetarlah setiap badan mendengarnya. Wa basyarra wa angdar. Kemudian Kangjeng Nabi memberi kabar gembira dan kabar peringatan kepada para sahabat di khutbah tersebut. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Annahu lama qaraba wafatan Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya tatkala dekatlah wafat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amara Bilal ayyunadi an-nasa lis-shalah. Maka Kangjeng Nabi memerintahkan Bilal untuk memanggil para sahabat melaksanakan salat. Fastama'al muhajiruna wal ansar ila masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah sahabat muhajirin dan sahabat ansor di Masjid Nabawi, di Masjidin Nabi alaihi salatu wasallam, di kamarnya, di dekat kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa shalla rak'ataini khafifataini bin nas. Kemudian Kangjeng Nabi salat dengan ringan selama sebanyak 2 rakaat. Suma so'adal mimbar. Kemudian Kangjeng Nabi naik ke atas mimbar. Fahamidallahu wa asna alaih. Maka Kangjeng Nabi memuji Allah dan mengagungkannya. Wa khutbah khutbatan balighatan. Kemudian Kangjeng Nabi khutbah dengan khutbah yang sangat indah. Wa wajilat minhal qulub. Dan bergetarlah setiap hati mendengar khutbah Kangjeng Nabi. Wa bakat minhal uyun. Menangislah setiap mata mendengar khutbah Kangjeng Nabi. Sumakal. Kemudian Kangjeng Nabi bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslim, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihon wa da'iyan ilallah. Aku adalah nabi dan pemberi nasihat kepada kalian, dan aku adalah penuntun kalian menuju Allah subhanahu wa ta'ala biiznih, dengan izin Allah. Wa kuntu lahum kal akhil musfik. Dan aku bagi kalian adalah bagaikan saudara kandung. Wal abur rahim. Dan aku bagaikan bapa yang penuh kasih sayang.
Man kanatil lahu indi mudlimatun, barang siapa yang aku pernah zalim kepadanya, falyakum walyabtasimini qoblal qisas fil qiyamah, maka bangkitlah dan balaslah dolimku kepada kalian sebelum datang kisos kelak di hari kiamat. Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tanpa dosa, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, bahkan beliau adalah sebaik-baik manusia terhadap musuh, beliau sebaik-baik dan selemut-lemutnya manusia terhadap musuh, masih takut dengan kisos Allah kelak di akhirat. Maka sebelum beliau meninggal, beliau ingin minta dibalas apabila beliau pernah mempunyai kelakuan buruk kepada para sahabat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak berkaca kepada Rasul? Mulut dan lidah kita yang setiap hari menyakiti suami kita, menyakiti istri kita, menyakiti anak-anak kita, menyakiti tetangga kita. Kita dengan enaknya tidur enak, makan enak. Bahkan kalau kita mati, kita belum terbebas dari kisos kita kepada mereka. Lalu akan datang kisos kelak di akhirat, yang kisos di akhirat ini beribu-ribu kali lipat lebih sakit daripada kisos di dunia. Kangjeng Nabi ini memohon, barang siapa yang aku pernah berbuat dolim, bangkit dan balaslah kepadaku saat ini. Tapi tidak ada satupun sahabat yang bangkit. Faqala saniyan, maka Kangjeng Nabi berkata untuk kedua kali. Tapi tidak ada satupun sahabat yang bangkit. Faqala salisan, wahai sahabat, jangan memberi susah kepadaku. Kalau aku punya dosa, bangkit balas kepadaku. Kalau aku pernah menjelek-jelekan kalian, kalau aku pernah memfitnah kalian, bangkit dan fitnah aku saat ini. Kalau aku pernah memukul kalian, bangkit dan pukul aku saat ini. Jangan sampai dosaku kepada kalian aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbicara 3 kali, maka bangkitlah seorang pemuda yang disebut dengan nama Ukasah bin Mihsan. Fawaqafa bainan Nabi alaihi salatu wasallam, maka menghadaplah Ukasah bin Mihsan ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala fadaka abi wa ummi ya Rasulullah, laula annaka nasattana marrah ba'da marrah. Ya Rasulullah, sesungguhnya seandainya engkau tidak mengulang-ulang permintaan itu, maka tidak mungkin ada di antara kami yang bangkit untuk mengkisos, untuk menghukum engkau ya Rasul. Tapi karena engkau berulang kali meminta, maka aku bangkit untuk memberikan kisosku kepadamu. Sesungguhnya kuntu aqdamu ala syai'in min dalik. Laqad kuntu ma'aka fi ghazwati Badrin jarrat nakoti nakota. Ketika perang Badar, untaku mengejar untamu di belakangmu. Fanazaltu anin naqaf wa dadautu minka hatta akbilu fahdak. Maka aku turun dari unta, aku mengejarmu, aku ingin mencium fahamu ya Rasul. Farafa'tal qadib alladhi tadribu bihin naqah li sur'ah fil masyi. Kemudian engkau mengangkat cambukmu, cambuk yang biasa kau gunakan untuk mencambuk unta agar unta itu larinya cepat. Wa darabta bihi hasirati. Kemudian cambukmu itu mengenai lambungku ya Rasul. Fala adri amdan kana minka ya Rasulullah, aku tidak tahu apakah engkau sengaja memukulku ataukah tidak sengaja. Am aradta bihi darban naqatak, atau engkau bermaksud untuk memukul untamu agar berjalan lebih cepat. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka Kangjeng Nabi menjawab, hasa ya Ukasah ayyata ammadaka Rasulullah bidarbi. Amit-amit wahai Ukasah, kalau seandainya seorang Rasul sengaja untuk memukulmu, Rasul yang tidak pernah menyakiti bahkan musuhnya, Rasul yang tidak pernah membunuh walaupun di masa perangnya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam li Bilal, maka Kangjeng Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, intalik ila manzili Fatimah fa'tini biqadibi. Wahai Bilal, pergilah engkau ke rumah Fatimah, ambillah cambukku. Fa kharaja Bilal minal masjid wa yadahu ala ra'si. Maka keluarlah Bilal dari masjid tersebut sementara tangannya di atas kepalanya. Itu adalah kebiasaan orang Quraisy
ketika merasa sedih, dipegang kepalanya. Maka Bilal berkata, kata Bilal, hada Rasul a'tal qisas bin nafsi. Ini adalah seorang Rasul yang akan diberikan kisos kepada dirinya sendiri. Ini adalah Rasul yang memberi penerang tentang agama kepada kita. Sekarang beliau akan dikisos dirinya sendiri, tubuhnya akan dicambuk. Menangislah Bilal. Faqara al-babal Fatimah, maka mengetuk pintu rumahnya Fatimah. Faqalat man alal bab. Fatimah bertanya, siapa di luar? Faqala ji'tuka liqadibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, aku datang untuk mengambil cambuknya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalatil Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, ya Bilal, ma yasna'u abi bil qadib? Apa yang akan diperbuat bapakku dengan cambuknya? Faqala, maka berkatalah, maka menjawablah Bilal, ya Fatimah, inna abak yu'til qisas min nafsi. Sesungguhnya bapakmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menerima kisos kepada dirinya sendiri. Faqalatil Fatimah, ya Bilal, malil ladzi yatibu qalbuh ayaktasi min Rasulillah. Wahai Bilal, siapa gerangan yang tega hati untuk mengkisos Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tapi Bilal tidak menjawab. Bilal berlalu dengan membawa cambuk Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhalal masjid. Kemudian Bilal masuk ke dalam masjid. Wa dafa'al qadib ila Rasulillah war Rasul dafa'ahu ilal ukasah. Kemudian Bilal menyerahkan cambuknya kepada Rasul dan Rasul menyerahkan cambuknya kepada Ukasah. Falamma nadarahu Abu Bakrin wa Umar. Dan tatkala Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab melihat Ukasah sudah memegang cambuk untuk mengkisos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama faqala, maka bangkit dan berkatalah Abu Bakar dan Umar, ya Ukasah, nahnu baina yadai faktasimina wala naktasi minan Nabi alaihi salatu wasallam. Wahai Ukasah, kami berdua ada di hadapanmu. Kisoslah kami, jangan kau kisos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang sahabat, seorang murid yang dianggap sahabat oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat gurunya akan mendapat kesusahan, dia bangkit untuk menggantikan. Apakah tidak pernah terlintas di mata kita penglihatan ketika guru kita sedang susah, ketika guru kita sedang bocor gentengnya, kita lihat guru kita naik atap, membetulkan genteng, kita hanya bisa melihat. Kapan kita bisa belajar dengan para sahabat? Mereka bangkit, biar kami ya Rasul, Ukasah, pukullah kami. Jawab Rasul, wahai Umar, wahai Abu Bakar, duduklah kalian, Allah tahu derajat kalian. Maka bangkitlah Ali radhiyallahu an, kata Ali, wahai Ukasah, kau tahu bahwa seumur hidup aku selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah, ini dadaku, ini punggungku, ini perutku. Pilih kau mau pukul aku yang mana, asal jangan kau pukul Rasul. Tak tega rasanya hati ini melihat manusia yang membawa cahaya, manusia yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya, akan kau cambuk wahai Ukasah. Pukul aku, pilih ini kepalaku, ini betis, ini paha, ini tubuhku. Pukullah aku. Kata Kangjeng Nabi, wahai Ali, duduklah, Allah tahu derajatmu. Dan saat itu adalah dua anak kecil yang bernama Hasan dan Husain. Bangkitlah dia. Wahai Ukasah, alam ta'lam anna sibta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasah, apakah engkau tidak tahu kami ini adalah cucu kesayangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau menyakiti aku, maka sama dengan kau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pukullah aku. Itu akan melepaskan dendammu kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Nabi, wahai Hasan, wahai Husain, duduklah kalian. Allah tahu maksudmu.
Duduklah kalian ya qurrata ain, duduklah kalian wahai penyejuk mataku. Kemudian menjeritlah seluruh sahabat melihat Ukasah mendekat kepada Rasul dengan membawa cambuk yang akan siap dicambukkan kepada tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumaqalatin Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi berkata, "Ya Ukasah, idrib in kunta dariban." Wahai Ukasah, pukullah kalau kau ingin memukulku sekarang. Faqala ya Rasulullah. Kemudian Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, darabtani, kau memukulku saat itu. Wa ana arin an saubi, sementara aku telanjang dari bajuku. Kau memukulku saat itu aku sedang tidak berpakaian ya Rasul." Fakasifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saubihi, maka Rasul membuka bajunya. Fasohal muslimun bil buka, maka menangislah seluruh muslim yang ada di sana melihat Rasul tega menanggalkan pakaiannya hanya untuk dicambuk oleh Ukasah. Falamman nadara Ukasah ila bayadi jismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Ukasah melihat putihnya badan atau putihnya kulit Rasul sallallahu alaihi wasallam, inkaba alaihi wa qabila dhahrah wa qala fadaka ruhi ya Rasulullah min man yatibu qalbu ayaktasi minka ya Rasulullah. Kemudian Ukasah memeluk tubuh Rasul dan mencium punggung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ukasah berkata, "Fadaka ruhi, ada apa dengan ruhku ya Rasul? Siapa gerangan yang tega untuk mencambuk tubuhmu ya Rasul? Tidak akan ada orang yang tega. Sesungguhnya innama fa'altu roja'an ayam si jismi jisma. Sesungguhnya aku berharap agar kulitku bisa bersentuhan langsung dengan kulitmu ya Rasul, asyarif yang mulia. Wa yahfadhani rabbi bihurmatik minan nar, dan sehingga Allah bisa menjaga kulitku dengan kehormatan, kemuliaan, telah tersentuh kulitmu dijaga dari api neraka." Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul berkata, "Ala man yuhibbu ayyanzura ila ahlil jannah falyanzuril ila hadhihi sahas." Ingatlah, siapa orang yang ingin melihat ahli surga, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah wajah Ukasah ini. Maka para muslimin, sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin berdatangan mencium kening Ukasah. Kemudian mereka berkata, "Cuba laka nilta darajatil ulia." Bahagialah engkau wahai Ukasah, engkau mendapat derajat yang mulia. Wa murafaqatan Nabi alaihi salatu wassalam, dan engkau akan menjadi tetangga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannah, di surga. Allahumma yassir lana syafa'atah bi izzatika wa jalalik. Semoga Allah menggampangkan syafaatnya Kangjeng Nabi kepada kita dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud berkata, lama dana, perlu diketahui bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, lama dana wafatin Nabi alaihi salatu wasallam, dan tatkala dekatlah detik-detik wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jama'ana fi baiti ummina Aisyah radhiyallahu an. Rasul mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu an. Summa nadhara ilaina fadama'at ainah. Kemudian Rasul menatap kami satu persatu dan meneteslah air matanya. Wa qala marhaban bikum rahimakumullah. Rasul bersabda, selamat datang, semoga Allah mengasihi kalian semua. Usikum bitaqwallah wa ta'atihi. Aku berwasiat agar kalian takwa kepada Allah dan senantiasa taat kepadanya. Qaddana firaqi, telah dekat waktu perpisahanku dengan kalian. Wa qaruba munqalibi ilallahi ta'ala, dan dekat pula lah waktu kembaliku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ilal jannatil ma'wa, dan telah dekat pula kepulanganku ke surga al-ma'wa. Falyagsilni Ali, maka ketika aku meninggal, aku berwasiat, mandikanlah tubuhku oleh Sayyidina Ali. Waliyasibil ma'al Fudail bin Abbas, yang mengucurkan airnya adalah Fudail bin Abbas. Wa Usamah bin Zaid yu'inuhuma, dan dibantu oleh Usamah bin Zaid. Wa kafanuni fi siyabi in syi'tum, kalau kalian berkehendak, bungkuslah aku dengan kafan dari pakaianku ini. Faida gosaltumuni, apabila kalian telah memandikan tubuhku, do'uni ala sariri, kemudian baringkan aku di tempat tidurku, di ranjangku. Karena Rasul meninggal di makam di kamar Siti Aisyah radhiyallahu an. Di sana ada ranjang terbuat dari anyaman daun kurma. Maka ketika Rasul bangkit atau terbangun dari tidurnya, jelaslah tapak anyaman kurma itu di kulit pipinya. Baringkan aku di pembaringanku yang ini, yang biasa aku tidur di sini. Galilah liang lahanku di sampingnya, di kamar Aisyah radhiyallahu an, yang sekarang menjadi Masjidin Nabawi. Baringkan aku, kemudian keluarlah kalian. Sumakhruju an-nisa'ah, keluarlah kalian sebeberapa waktu. Fa'awalu man yusalli alayya Allah azza wa jalla, maka yang pertama kali akan mensolati tubuhku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah melaksanakan solat untuk tubuh mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa Jibril, kemudian malaikat Jibril. Summa Mikail, kemudian malaikat Mikail. Summa Israfil, kemudian malaikat Israfil. Summa malakal maut, kemudian malaikat maut ma'ad zunudihi beserta pasukannya. Summa sairil malaikah, kemudian seluruh malaikat akan mensolati tubuhku. Setelah itu, summa dakhulu alayya faujan wasallu alayya. Kemudian masuklah kalian berkelompok-kelompok dan solatilah tubuhku ini. Falamma sami'u firaqan Nabi alaihi salatu wasalam sahu wa baku wa qalu, dan tatkala sahabat mendengar kata-kata perpisahan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjerit wa baku, dan mereka menangis wa qalu, dan mereka berkata, ya Rasulullah, anta rasuluna, engkau adalah rasul kami ya Rasul. Wa syam'u jam'ana, engkau adalah penguat kumpulan kami. Wa sultana amrina, dan engkau adalah pemimpin urusan kami. Idza dhahabta anna fa ila man naji, apabila engkau pergi meninggalkanku, maka kepada siapa kami harus kembali? Maka kepada siapa kami harus berlindung? Maka kepada siapa kami harus memohon pencerahan ya Rasul? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, taraktukum alal mahabbah wa tariqatil baydha, aku meninggalkan kalian dengan cinta, dan aku meninggalkan kalian dengan tariqah yang putih. Wa taraktu lakum wa'idhain, dan aku meninggalkan untuk kalian dua nasihat. Natikon wa somitan, satu nasihat yang bisa berkata, dua nasihat yang tidak bisa berkata. Fanatikul Quran, nasihat yang bisa berkata adalah Al-Quran. Wasamitul maut, nasihat yang tidak bisa berkata adalah kematian. Idas takala alaikum amrun, apabila berat urusan kalian, farji'u ilal Quran wa sunnah, kembalilah kepada Quran, bacalah Quran. Sesungguhnya Quran adalah nasihat yang bisa berbicara. Maknailah makna yang terkandung di dalamnya, kajilah tafsir-tafsirnya. Sesungguhnya itu adalah nasihat yang bisa berbicara. Sementara nasihat yang tidak bisa berbicara adalah kematian. Dalam hidup kita sudah lebih 10, lebih 20, mungkin lebih 100 kali kita melihat kematian, tapi itu tidak pernah jadi nasihat kepada kita, tidak pernah menjadi pengingat kepada kita bahwa mungkin besok atau lusa kita akan mati. Sementara ketika kita mati, apakah dosa kita terhadap Allah sudah beres?
Apakah dosa kita terhadap sesama sudah beres? Apakah dosa itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Jadikanlah kematian sebagai nasihat besok atau lusa, karena setiap manusia pasti akan mati. Kita cek orang Sunda karena beunghar mah asa arek, karena mau mah asa moal. Karena beunghar mah kuat asa arek tuh, aing isukan jeung meuli mobil, kuat kapal kumpul di hayal-hayal, aing isukan ngabangun imah, gua besok mau beli motor, tapi tidak pernah berpikir gua besok mau mati mau baca Quran dulu sekarang, gua besok mau mati mau sholat tahajud dulu malam ini. Gak pernah kita seperti itu. Jadi nasihat yang telah Kangjeng Nabi tinggalkan sebagai penawar kerinduan kita kepada beliau adalah Quran dan kematian. Terus ingat-ingatlah dua nasihat tersebut. Maka Kangjeng Nabi meneruskan, Famarido Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sakitlah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir safri, di akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar Rasul sakit dengan sakit yang parah. Wa kana maridon samaniyata asyara yauman. Sakit beliau 18 hari. Beliau satu-satunya manusia yang dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Satu-satunya manusia di muka bumi yang mati dan meninggal di hari dan tanggal yang sama. Berarti kalau 18 hari menjelang kematian, di akhir bulan Safar 12, berarti 6 hari terakhir bulan Safar beliau parah sakitnya. Ya'udhuhun nas wa kana ibtida'uhu maridihi alladhi mata fihi sada'an. Kemudian para manusia-manusia orang-orang menjenguk Kangjeng Nabi. Penyakit yang diderita Kangjeng Nabi adalah sodaan. Soda adalah penyakit pusing, lain rorombeheun, lain penyakit naon, lain penyakit buduk, lain, tapi penyakit pusing berat kepala. Aridallahu alaihi salatu wasallam wa ba'asa alaihi salatu wasallam yaumal isnin wa mata fihi, dan Kangjeng Nabi diutus, dilahirkan hari Senin dan meninggal di hari Senin. Falamma kana yaumul isnin, dan di hari Senin terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasadnya ada di muka bumi. Saqala mariduhu, beratlah penyakit Kangjeng Nabi. Fa'adana Bilal adana subhi, maka Bilal mengumandangkan adzan subuh. Wa qama bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian Bilal berdiri di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, kesejahteraan untukmu ya Rasulullah. Faqalat Fatimah, maka Fatimah menjawab, wahai Bilal, inna Rasulullah masgulun binafsi. Wahai Bilal, Rasul sedang repot dengan penyakitnya. Kau pergi saja ke masjid. Fadakhala Bilal masjid, maka Bilal masuk ke masjid. Walam yafham kalamaha, tapi Bilal tidak faham apa yang dimaksud dengan ucapan Fatimah radhiyallahu an. Falamma asfara subhi, dan tatkala menguninglah fajar subuh saat itu, ja'a Bilal saniyan, maka Bilal datang untuk kedua kali. Wa qama bil bab, dan berdiri di depan pintu. Faqala kadalik fasami'a Rasul, dan Bilal berkata, assalamualaikum ya Rasul, dan Rasul mendengar salamnya Bilal. Faqal, maka Rasul berkata, udkhul ya Bilal, masuklah wahai Bilal. Inni masgulun binafsi, aku sedang sibuk dengan penyakitku wahai Bilal. Wasaqala alayya maridi, dan berat sekali penyakitku ini wahai Bilal. Ya Bilal, mur ama Bakrin ayyusalliya bin nas, wahai Bilal, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam salat orang-orang. Fa kharaja Bilal bakiyan wa wada'a yadahu ala ra'si, maka keluarlah Bilal seraya menangis dan menyimpan tangannya di kepalanya. Wa huwa yunadi wa musibata,
Dan Bilal berkata, wah musibah untukku. Wan qata'a roja'a, putuslah pengharapanku, kata Bilal. Wan kisaro dohro, dan pecahlah punggungku. Ya laitani, wahai Tuhanku, lima taliduni umi, kenapa engkau lahirkan aku kalau hanya untuk melihat, kalau hanya untuk menyaksikan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalal masjid, maka Bilal masuk ke dalam masjid faqol, dan Bilal berkata, ya Abu Bakrin, inna Rasulullah ya'muruka an tusalliya bin nas wa huwa mas'ulun bi nafsi. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasul memerintahkan engkau untuk menjadi imam karena Rasul sedang sibuk dengan penyakitnya. Tatkala Abu Bakar melihat mihrab, melihat pangimbaran tempat Nabi menjadi imam bagi orang-orang, kosong mimbar tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa menguasai dirinya. Fasaroha dorakho wa khoroja muksian alaih, maka menjeritlah, kemudian jatuhlah Abu Bakar As-Siddiq dengan pingsan, tidak sadarkan diri. Fadawjal muslimun, maka gaduhlah orang-orang muslim di dalam masjid. Fasami'an Nabi alaihi salatu wasalam, maka Kangjeng Nabi mendengar kegaduhan tersebut. Faqala ya Fatimah, mahadas soihah wa dojij. Wahai Fatimah, kegaduhan apa ini di masjid? Maka Fatimah berkata, dojal muslimun li faqdik, mereka gaduh karena kehilanganmu ya Rasul. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang Fudail bin Iyad, mengundang Fudail bin Iyad wa Aliyan, dan mengundang Ali. Panggil Fudail bin Iyad dan Ali. Fattaka'a alaihima, kemudian Kangjeng Nabi bersandar di pundak Fudail bin Iyad dan Ali, dan dipapahlah Kangjeng Nabi. Fa kharaja ilal masjid, masuklah Kangjeng Nabi ke dalam masjid. Sakit menjelang meninggalnya, di sakit yang sakaratul mautnya. Kangjeng Nabi tidak bisa melihat umat sedang gundah. Kangjeng Nabi tidak bisa melihat umat sedang merasa takut kehilangan Kangjeng Nabi. Maka Kangjeng Nabi datang, walaupun harus dipapah, padahal saat itu adalah Kangjeng Nabi di sakaratul mautnya. Wa shalla bihim raka'atainil fajri, maka Kangjeng Nabi salat 2 rakaat salat subuh. Min yaumil isnin, di hari Senin. Sumawala biwajhi ilan nas, kemudian menghadapkan wajahnya ke orang-orang. Faqala ya ma'sarul muslim, wahai orang-orang muslim, antum fi wadaillah, semoga kalian ada dalam peliharaan Allah, wa kana fihi, dan ada di dalam lindungan Allah. Alaikum bitaqwallah, wajib kalian bertakwa kepada Allah, wa ta'atihi, dan wajib kalian taat kepada Allah. Fa inni mufarriqud dunya, karena aku akan berpisah dengan dunia. Wahada awwalu yaumi minal akhirah, dan ini adalah hari pertamaku di akhirat. Wa akhiri yaumi minad dunya, dan hari terakhirku di muka bumi. Faqoma wa dhahaba ila baiti, maka bangkit Kangjeng Rasul dan menuju ke dalam rumahnya. Fa auhallahu ta'ala ila malakal maut, maka Allah memberikan wahyu kepada malakal maut. Ihbit ila habibi, wahai malaikat maut, turunlah kepada kekasihku, bi ahsana suratin, dengan bentuk sebaik-baiknya. Wa rafaqo bihi fi qabdi ruhihi, dan lembutlah engkau ketika mencabut ruhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in adina laka an tadkhula fadkhul, apabila Muhammad memberikan izin kepadamu untuk masuk rumahnya, masuklah engkau wahai malaikat maut. Wa ilam ya'dhin laka falan tadkhul warji, apabila engkau tidak diberikan izin, kau jangan masuk dan kembalilah kepadaku, kata Allah kepada malaikat maut. Fahabatu malakal maut ala suratin arabiyyin, maka malaikat maut turun dengan bentuk orang Arab, dengan bentuk gagah sebagaimana gagahnya orang Arab dengan pakaian kebesarannya. Faqala assalamu alaik ya ahla baitin nubuwah wa ma'danir risalah a'adhul. Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian dan sumber-sumber risalah, apakah aku boleh masuk? Fa'ajabatil Fatimah faqalat, maka menjawablah Fatimah dan berkata,
Ya Abdallah, inna Rasulullah masbulun binafsi. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Rasul sedang sibuk dengan penyakitnya. Sumanada saniyan. Kemudian dia berkata, malaikat maut berkata untuk kedua kali, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Kesejahteraan bagimu wahai Rasulullah. Wa ya ahla baitin nubuwah. Dan kesejahteraan bagi kalian pula wahai ahli rumah kenabian. Adkhul, apakah aku boleh masuk? Fasami'a alaihi salatu wassalam sautah. Maka Kangjeng Nabi mendengar suara malaikat maut tersebut. Faqol, dan Kangjeng Nabi berkata, Ya Fatimah, man alal bab. Wahai Fatimah, siapa di luar? Faqalat, maka Fatimah berkata, Rajulun Arabiyun. Di luar ada orang Arab wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nada faqultu inna Rasulullah masgulun binafsi. Dia menyeru, kemudian aku katakan bahwa engkau sedang sibuk dengan penyakitmu. Sumanada saniyan, kemudian menyeru untuk 2 kali. Wasalisan, kemudian menyeru untuk 3 kali. Fakultu, dan kemudian aku katakan, aku jawab juga bahwa engkau sedang sibuk dengan penyakitnya. Fanadoro ilaya nadratan faksaro jildi wa khoffa qalbi warta'ada faraisi wa taghira launi. Dan Rasul, ketika mata orang Arab tersebut beradu pandang dengan mataku, kata Aisyah, waksaro jildi, bergetar tubuhku, takutlah hatiku, warta'adat faraisi, sing seredet urat-urat kaula, wa taghiri launi, dan berubahlah warna tubuhku karena saking takut kepadanya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Kangjeng Nabi berkata, Atadrina man huwa ya Fatimah? Apakah engkau tahu siapa dia wahai Fatimah? Qala la, aku tidak tahu ya Rasul. Maka Rasul menjawab, qala alaihi salatu wassalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa hadimul ladzat. Dia adalah yang menghancurkan setiap kenikmatan. Wa qati'us sahwat. Dia adalah yang memutuskan setiap keinginan. Wa mufarriquz zama'at. Dia adalah yang menghancurkan setiap perkumpulan. Wa mukhribud duyur. Dia adalah yang merobohkan setiap rumah. Wa ma'marul kubur. Dia adalah yang meramaikan alam kubur. Fabakatil Fatimah, maka menangislah Fatimah radhiyallahu taala anha. Bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat-sangat terseduh-seduh. Faqalat wa wailatah li mauti khatimil anbiya. Dan Fatimah berkata, duh celakalah karena kematian penutup para nabi. Wa musibatah lima mati khairil anbiya. Duh musibahlah karena kematian sebaik-baik khairil azkiya, sebaik-baik manusia takwa. Wan qita'a sayyidil asfiya, dan terputuslah juragan atau pimpinan para ahli-ahli sufi. Wa hasarta lin qita'il wahyi, dan rugilah karena terputuslah wahyu minas sama, dari langit. Faqad kharamtul yawma min kalamika wala asma ba'dal yaum salamak. Maka setelah putus, setelah meninggal engkau, tidak akan ada lagi salam dari Allah kepada umat, salam dari Allah kepada para sahabat yang disampaikan oleh Jibril kepadamu, kemudian engkau sampaikan lagi. Maka aku bersumpah ya Rasul, tidak akan keluar kalam atau ucapanku setelah meninggalnya engkau wahai Rasul. Faqala alaihi salatu wassalam, la tabki fa innaki awalu ahli luhuqan. Jangan menangis engkau Fatimah, sesungguhnya engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menjumpaiku di alam kubur atau di alam barzah. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Kangjeng Nabi berkata, udkhul ya malakal maut. Masuklah engkau wahai malakal maut. Fadakhala, maka masuklah malaikat maut. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Kesejahteraan bagimu wahai Rasul, kata malaikat maut. Faqala alaihi salatu wassalam wa alaikas salam ya malakal maut. Dan salam juga untukmu wahai malaikat maut. Aina ajita jairon am qabidon. Apakah engkau datang untuk berziarah
bersilaturahmi atau untuk mencabut nyawaku? Qal, maka malaikat maut berkata, ji'tu ja'iron wa qabidon, aku datang kepadamu ya Rasul untuk bersilaturahmi dan untuk mencabut nyawamu.